Eh, ya dari aneh dulu deh Pak Ustadz ya. Boleh. Jadi ada pelet-pelet yang menggunakan mantra-mantra gitu Pak Ustadz. Ada juga yang mantra-mantra yang digabungkan dengan ayat-ayat Al-Quran gitu Pak Ustadz ya. Kalau mantra-mantra memang kita nggak paham lah terkait artinya gitu. Tapi kalau ayat Al-Quran, insya Allah sedikit banyak kita paham lah bahwa memang ayat suci Al-Quran gitu. Sebenarnya tujuan mereka menggunakan itu tuh apa gitu Pak Ustadz, dan juga cara kerjanya seperti apa, kenapa mereka sampai bisa menciptakan itu untuk mempengaruhi orang lain kalau pelet seperti itu gitu. Ini sebenarnya nggak lepas dari perjalanan sejarah dari ilmu sihir. Pelet itu bagian dari ilmu sihir. Jadi kita kenal ada satu masyarakat tua, budaya tua di dunia, yaitu kebudayaan Babilonia. Disitulah masyarakat itu sangat gencar itu melakukan perbuatan-perbuatan sihir, sehingga Allah menurunkan itu kepada kaum tersebut Harut dan Marut gitu, yang memberikan penjelasan tentang bahayanya sihir. Dan sihir ini merupakan satu ujian terbesar bagi kalian. Ya, jadi itu semua ada dalam surah Al-Quran ya, di surah Al-Baqarah ayat 102. Ketika Harut dan Marut memberikan pelajaran tentang sihir. Tapi ingat, ketika Harut dan Marut memberikan pelajaran, ini adalah fitnah, ujian. Yang mana apa yang diajarkan oleh Harut dan Marut itu yufarriqu bainal mar'i wa zauji, yang mampu memisahkan hubungan suami istri, adanya perceraian. Seperti itu. Jadi pelet itu nggak lepas dari itu. Sejarah sihir di masa silam. Bahkan di zaman Nabi aja ilmu pelet udah ada. Dan ada yakin di tiap-tiap kaum itu punya yang namanya mantra-mantra, jampe-jampe yang erat kaitannya dengan ilmu sihir atau ilmu hitam. Terutama mereka yang menganut kepercayaan paganisme. Mereka pasti punya itu tukang-tukang sihir yang mereka jadikan sebagai penasihat raja, penasihat kepala suku. Karena tukang-tukang sihir ini menjadi perantara antara dunia nyata dengan dunia gaib. Nah, yang mereka lakukan adalah dengan memohon pertolongan dari tukang-tukang sihir. Yang kekuatan mereka nggak lepas dari apa yang telah diberikan oleh makhluk-makhluk gaib. Termasuk ketika kita liputan di Marongge. Ternyata pelet-pelet yang dipelajari, yang ataupun yang diturunkan kepada manusia bersumber dari makhluk gaib. Entah namanya Yanti, entah namanya Yanwar, entah namanya Rangga. Nah, itu sebagian kecil aja. Artinya apa? Pelet ini memang dari makhluk gaib. Ketika mantra-mantra itu dibaca secara otomatis, makhluk gaib itu melakukan apa yang menjadi mantra atau password itu sendiri. Baru mereka bekerja ketika persyaratannya telah dipenuhi. Seperti itu. Bahkan ada dialog yang cukup luar biasa itu. Mereka minta dengan permintaan yang besar. Kalau nggak mampu bisa turun kecil. Nggak ngasih juga nggak apa-apa. Yang penting apa? Engkau menghamba kepada kami. Karena inti dari susuguhan apa namanya, kayak sesajen dan lain sebagainya adalah persembahan kita kepada mereka, penghormatan kita kepada mereka. Kalau ditanya apakah mereka butuh yang namanya bunga setaman, banyak amat setaman ya. Maksudnya bunga 7 rupa lah, 9 rupa, mereka nggak butuh itu. Apakah mereka butuh kopi pahit, kopi manis? Mereka nggak butuh. Wong mereka beda sama soleh. Kalau soleh ada kopi manis enak diseruput. Lah mereka juga. Jadi yang mereka perlukan adalah hati kita tuh, menghamba kepada mereka. Meminta dengan melalui wadah-wadah tadi kepada mereka, itu udah cukup. Makanya ada dialog itu sama Rangga, kok ngaki Rangga tuh. Kok nggak punya ini, udah nggak apa-apa lah, yang penting datang ke sini. Nah, itu satu pelajaran yang luar biasa. Satu luar biasa. Apalagi kalau kita sambil memberikan sesuatu, entah kepala kerbau, sapi, kambing, itu lebih mereka sukai. Karena apa? Menunjukkan niatnya itu memang betul-betul sungguh-sungguh menghamba kepada mereka, gak setengah-setengah. Karena apa? Mengeluarkan modal. Dan biasanya tempat-tempat kayak gitu juga diaksesnya susah. Itu juga sama dalam rangka itu.
Ya, tempat-tempat keramat itu kan biasanya Naik gunung Mas. naik gunung, nyebrang lautan, ya kan, nyebrang sungai dan lain. Butuh, ibaratnya butuh kekuatan fisik, butuh niat yang kuat. Dan itulah yang diperlukan oleh mereka. Itu yang cukup. Seperti itu. Termasuk diantaranya ilmu pelet. Kalau dalam Islam disebut apa ilmu pelet itu? Ada yang tahu? Innar ruqa wat tamaim wat tiwala syirkun, kata Nabi. Innar ruqa itu mantra. Jampe-jampe. Wat tamaim itu jimat. Benda yang menjadikan sandaran dan harapan kita pada benda tuh. Entah namanya semar mesem, entah namanya tombak apa kayak ini, benda lah. Yang kita menyandarkan semuanya ke situ. Keselamatan kita, rezeki kita, kesembuhan kita disandarkan kepada benda. Wattiwalah dan pelet. Syirkun, kata Nabi, bagian dari syirik. Seperti itu. Jadi mantra-mantra itu adalah syirik. Jampe-jampe adalah syirik. Karena jelas mintanya bukan kepada Allah. Seperti itu. Lantas sekarang banyak yang tadi Anda bilang mantra itu dikolaborasi lah dengan ayat Al-Quran gitu Mas. Kemudian banyak juga jimat-jimat yang bertuliskan ayat-ayat Al-Quran ataupun simbol-simbol seperti tulisan Arab. Itu sebenarnya ada yang bilang gitu Mas, itu syar'i dan sebagainya. Sebenarnya tujuan mereka menggunakan itu seperti untuk apa Mas? Sama sebenarnya. Sama. Tetapi ada secara pribadi juga nggak menafikan ya. Adanya ulama, adanya tokoh-tokoh Islam lah yang membolehkan menggunakan jimat, menggunakan mantra yang bersumber dari Al-Quran. Ada beberapa ulama besar yang membolehkan itu. Baik ulama dalam negeri ataupun ulama luar negeri, ada yang membolehkan. Tetapi kalau kita lihat dari hadis-hadis Nabi, itu menunjukkan setiap mantra itu pasti jatuhnya syirik. Dan perlu kita renungkan juga, Allah menurunkan Al-Quran bukan untuk itu. Beda kalau kita gunakan sebagai syifa, sebagai obat yang dibacakan ayat-ayat Allah dalam rangka mencari kesembuhan. Itu jelas ada dalilnya, nasnya itu ada. Tapi kalau ente nulis Bismillahirrahmanirrahim buat melancarkan rezeki, lantas ente taruh di dalam dompet dipakai, Bismillah itu bukan untuk itu Allah turunkan. Iya, seperti walaupun nggak menafikan ya, ada ikhtilaf di sini. Ada ulama yang membolehkan. Tapi kalau ditanya kepada diri Anda secara pribadi, Anda lebih cenderung kepada ulama yang mengharamkan atau ulama yang tidak membolehkan menggunakan Quran sebagai jimat, menggunakan Quran sebagai mantra dan lain sebagainya. Itu bahaya sekali, terutama bagi mereka yang memiliki keimanan yang kurang ataupun keilmuannya yang itu akan mudah tergelincir. Makanya kita jadikan Al-Quran itu cukup sebagai petunjuk yang Allah turunkan kepada hamba-hambanya. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Seperti itu. Jadi kita mengamalkan Quran baik untuk kalam kita, untuk bacaan kita, ataupun tadabbur kita. Untuk apa? Untuk memperbaiki hidup kita melalui Al-Quran tadi. Jadi jangan sekali-kali dipasang gitu. Dan juga dari pengalaman Anda itu, komunikasi, dialog, ketika ruqyah dan lain sebagainya, ternyata ayat-ayat yang ditulis di tembok tuh, itu nggak mempengaruhi mereka. Karena ada tuh ayat kursi, tembok dipajang, plak, itu nggak mempengaruhi. Mereka lebih takut kepada hamba Allah yang membaca itu, bukan yang menempel itu. Iya. Di atas pintu Nggak biasa. pengaruh, iya. Paling dia takut dengan tulisan Qurannya, tulisan Arab. Dan untuk menghindari itu, dia cuma buang muka aja, nggak menghadap ke tulisan Arab. Dia buang muka, bisa masuk. Tapi ketika ada orang membacakan ayat kursi, boro-boro dia bisa masuk. Jadi kalau tetap bertahan bisa kebakar di situ. Nah, makanya Al-Quran itu adalah Iqra, harus dibaca, harus dilafatkan. Kecuali kita berkaitan dengan seni. Itu ada seni dalam Islam, seni kaligrafi.
Tapi bukan diperuntukkan untuk mengusir sana, untuk ini itu, bukan sama sekali. Apalagi ada tulisan-tulisan Quran di kertas putih, dilipat-lipat, ditempel di atas pintu, plek. Apalagi itu nggak kelihatan tulisannya. Iya kan? Tuh, itu atau ingat dia. Di dalam dompet, Pak. Ya, apalagi di dalam dompet. Itu menghina sekali, Tundra. Karena apa? Ente coba pikir, baca sejarah Nabi dalam menjelaskan Quran atau dalam menyebarluaskan Al-Quran itu, wah, cucuran darah, cucuran keringat itu. Nah, gitu umatnya main enaknya taruh di atas dompet, taruhnya di belakang lagi. Seperti itu. Padahal Nabi memperjuangkan Quran itu luar biasa. Luar biasa Nabi memperjuangkan Quran. Ya, kita dengan enaknya seperti itu. Iya. Jadi, Insyaallah. jadikanlah Quran sebagai bacaan. Kembali kepada hukum awal seperti itu. Iya. Karena itu yang lebih bermanfaat. Dan itu akan mendatangkan kebaikan seperti itu. Itu sedikit banyaknya tentang hiwalah ataupun ilmu pelet. Ya, KKT nggak ada pelet yang syar'i, pelet yang apa namanya, yang sesuai dengan ajaran Islam, nggak ada. Dan kalimat pelet itu sudah konotasi, sudah kalimat negatif. Jangan disandingkan dengan kalimat-kalimat positif. Seperti syariah itu positif. Makanya kita mau pelet syariah, pelet aja konotasi gitu udah negatif. Ada mantra syariah, mantra aja udah negatif. Nggak akan ketemu seperti itu. Insyaallah. Jadi jangan menggunakan istilah-istilah negatif untuk sesuatu yang baik seperti itu. Bahaya seperti itu. Bisa berubah makna nanti.